Gak ada obat nih cuy, aplikasi pinjol ini baru sekali mengajukan, hanya menunggu 10 menit, tiba-tiba langsung masuk untuk pencairannya. Lumayan bisa buat beli jajan, beli gorengan, dan juga untuk traktir sekampung ya. Dan pastinya di aplikasi ini nggak perlu data busuk, nggak perlu data fake, dan nggak perlu data galbay. Mau data, yang penting data pribadi kalian, gaskan aja tanpa banyak dokumen, dan juga nggak ribet, dan pastinya nggak sebar data. Sekali ngajuin bisa langsung ACC, langsung bungkus aja duitnya cuy, langsung tarik ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Jadi kalian jangan sampai kecolongan ya. Dan pastinya tetap berolahraga serta konsumsi makan-makan yang bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun dan gak gampang terserang penyakit ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah dompet kalian udah pada nggak mampu lagi buat nampung duit dari pinjol-pinjol yang sekarang lagi ramai melakukan pencairan, atau mungkin kalian udah bosan buat ngajuin ya karena limitnya yang semakin tinggi, ataupun mungkin pencairan kalian yang sudah semakin tinggi jadi pengen ngajuin lagi di pinjol lainnya. Karena juga ya kalau nggak butuh duit yang gede ngapain dipinjam cuy ya, apalagi saat ini apalagi kalau dipinjol legal OJK ya. Kalau dipinjam legal OJK sih kita nggak bisa galbay ya cuy, otomatis peminjamannya kita harus rawat aja sih ya teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online, yang dimana untuk aplikasi ini bisa dibilang salah satu aplikasi yang cukup besar juga, namun nggak sebesar aplikasi EasyCash, KP, kemudian Kredivo, Akulaku, Tunaiku ya. Jadi ya masih di bawah dikit lah teman-teman. Jadi masih di bawah dikit ya teman-teman. Namun pencairannya waduh nggak usah ditanya cuy, nggak ada obat cuy. Hanya dalam 10 menit gua mengajukan ini bisa langsung mendapatkan pencairan ya. Padahal ini nggak ditelepon sama sekali ya. Untuk kondarnya nggak ditelepon, untuk nopengnya juga nggak ditelepon ya. Di sini gua hanya mendapatin WA saja dari tim auditnya ya. Ya memang juga untuk di aplikasi ini kayaknya lagi mencari nasabah atau gimana, makanya untuk pencairan saat ini gampang banget, dan untuk pencairannya juga nggak membutuhkan waktu lama ya ketika kita di ACC. Saat itu juga langsung ditransfer ke rekening ya, otomatis ya teman-teman, dan nggak seperti pinjol-pinjol lainnya yang membutuhkan waktu setengah jam dan bahkan 1 jam, dan bahkan ada aplikasi pinjol yang sudah legal OJK itu pencairannya 1 hari cuy. Waduh lama banget sih kalau itu ya, apalagi buat yang udah pengen banget dapat peminjaman sih ya teman-teman, otomatis ya pada gelisah untuk nungguin pencairannya. Memang tetap bakalan cair, namun ya kita nyarinya yang lebih cepat cair aja sih ya cuy, daripada keburu lama ntar yang ada malah nggak dicairkan lagi ya cuy, ataupun mungkin telat ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena dari setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan limit peminjaman ini 1.200.000. Dan bagusnya lagi di aplikasi ini, walaupun peminjaman gua ini belum lunas, itu gua udah bisa meminjam lagi 200.000 ya teman-teman. Namun kalau bisa sih dibayarkan aja dulu biar untuk limitnya bisa nambah lagi menjadi lebih tinggi lagi dari peminjaman awal ya. Dan di sini untuk jumlah tagihan itu 1.208.000 rupiah, dan di sini gue meminjamnya itu sekitaran 1.100.000 ya kalau gue nggak salah. Padahal di sini gue ngajuin awal itu 1,5, namun nggak masalah sih, yang penting bisa dicairkan dulu. Dan di sini total yang harus gue kembalikan dengan biaya bunga itu 1.208.000, yang cair itu adalah 1.100.000 dari pengajuan 1,5,
dan yang untuk total biaya bunga dan biaya administrasi dan lain-lain yaitu 108.000. Lumayan murah ya teman-teman, ketimbang di pinjol ilegal yang pada nggak ngotak itu ya cuy. Dan untuk saat ini sih pinjol ilegal banyak yang diblokir OJK ya teman-teman, apalagi sangat meresahkan dan juga waduh pembayarannya nggak ngotak banget, udah pemotongannya gede, pengembaliannya malah lebih gede ketimbang peminjaman pokoknya, dan bahkan tenornya nggak ngotak banget. Gua pernah dapetin tenor seharian ya cuy, waduh kenapa nggak sekalian nggak pakai tenor ya cuy, dan tentunya meresahkan banget. Namun buat yang para gal buyers, para joki, para pinjolers itu memang pada seneng ngajuin di aplikasi yang seperti itu ya. Namun ya tentunya kudu kuat mental sih kalau menurut gua sih di pinjol-pinjol ilegal seperti itu ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah ataupun yang sering dikatakan oleh orang-orang aplikasi Danrup. Dan untuk aplikasi ini dia memang dari beberapa minggu lalu pencairannya waduh parah banget cuy, gila-gilaan ya cuy, dan nggak pandang pilih mau pengajuan baru, pengajuan lama, ataupun mungkin data yang sudah lama itu tetap bisa dicairkan ya teman-teman. Namun memang untuk di aplikasi ini yang paling tinggi pencairannya yaitu data yang sudah lama, entah itu kalian sudah pernah meminjam di aplikasi lain ya ataupun di aplikasi ini, itu memang agak sedikit tinggi ya teman-teman. Dan yang penting bukan data fake ataupun data galbay dari aplikasi ini. Nah bang, gimana bang, gua punya peminjaman di aplikasi KP dan juga aplikasi pinjol lainnya, apakah bisa ngajuin di aplikasi ini? Bisa banget cuy, selama KTP kalian nggak BI checking ya. Kalau BI checking ya itu yang susah cuy, soalnya aplikasi ini legal dan pastinya ya nggak masalah sih kalau misalkan kalian jatuh tempo di aplikasi manapun, mau berapa aplikasi, yang penting selama belum BI checking ya itu masih aman-aman aja sih cuy untuk pengajuan ya. Bang, gimana kalau gua udah galbay di pinjol-pinjol ilegal banyak nih, apakah bisa ngajuin di aplikasi ini? Ya bisa cuy, soalnya pinjol ilegal itu nggak ada kaitannya sama pinjol legal ya. Dan kalaupun kalian galbay di pinjol ilegal juga nggak bakalan kena BI checking ya, soalnya itu nggak masuk dalam ranah OJK ya teman-teman. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Dana Rupiah, pinjaman uang kredit cicilan online dari PT Layanan Keuangan Berbagi ya. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa dapatkan melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian masuk, download, dan langsung ajukan ya. Nah untuk aplikasinya dia sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian pengen download ya silakan, kalau untuk mencari undangan juga silakan, kalau nggak mau juga ya itu terserah dari kalian ya. Nah di sini gua hanya membahas saja, entah itu kalian mau mengajukan atau enggak ya itu kembali lagi ke kalian ya teman-teman. Nah di sini untuk update terakhirnya itu 9 Juli 2021, namun gua rasa sih untuk yang sudah pernah mengajukan ataupun sudah pernah download aplikasi ini pasti udah pada update ya, soalnya ini udah lama banget updatean terakhirnya. Untuk aplikasinya dia sini 5 juta download ya, sama dengan aplikasi apa ya, Ada Kami ya teman-teman, kalau gua nggak salah itu juga 5 juta download. Namun di sini ratingnya masih agak sedikit rendah ya ketimbang aplikasi Ada Kami. Kalau Ada Kami itu 4,5 kalau gua nggak salah, di sini masih 3,7 ya teman-teman. Gua nggak tahu kenapa masih rendah seperti ini, apakah orang yang mengulas masih dikit atau gimana. Dan untuk ulasan ini 272.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosurnya ini cukup menarik. Di sini katanya peminjaman fleksibel hingga dengan 25 juta rupiah. Ini lumayan tinggi ya, 25 juta rupiah. Selanjutnya di sini prosesnya cepat, verifikasi itu hanya 10 menit. Namun di sini memang untuk verifikasinya nggak boleh asal-asalan ya cuy. Salah dikit aja otomatis langsung auto ya. Nah di sini untuk pencairannya cepat, kurang dari 15 menit, dan bahkan ketika kalian di ACC itu langsung masuk sih untuk dananya ya. Selanjutnya di sini aman dan terpercaya, perlindungan total terhadap privacy, pelunasannya mudah, di sini banyak metode pembayaran. Selanjutnya di sini customer service-nya ini aktif 24 jam ya, jadi siap melayani kalian kapan saja dan dimanapun. Oke, selanjutnya di sini kita lihat buat yang masih pemula ataupun baru ingin meminjam di aplikasi ini, saran gue sih baca dulu satu persatu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini ya, agar kalian paham benar dan juga bisa menjadikan bahan acuan sebelum meminjam di aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini untuk tenor peminjamannya, di sini ada produknya mulai dari 25 juta rupiah dengan durasi tenor 91 hari, maksimal APR-nya 10,5% per tahun, dan ini ada contoh simulasinya.
Untuk aplikasi ini di sini juga melampirkan nomor registrasi OJK ya, jadi udah aman banget. Dan buat kalian pengen ngajukan bisa untuk umur 18 tahun, cukup dengan KTP saja itu bisa mendapatkan peminjaman dan pencairan yang lumayan gede ya, walau masih perdana ya. Nah, di sini kalian bisa baca semua untuk detail aplikasinya, dan di sini dia nggak mencantumkan sih untuk persyaratan yang lebih lengkapnya ya. Nanti bisa kalian kontak saja ke hotline CS-nya ataupun ke website, dan juga ada sosial media dari aplikasinya ya. Nah, untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 15 Oktober 2017, jadi memang udah lama banget ya untuk aplikasi ini, dan nggak usah diragukan lagi sih kalau menurut gua ya. Oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi Danrub-nya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Danrub. Di sini biaya bunganya katanya mulai dari 0,2% ya. Namun gua nggak tahu sih untuk bunga selanjutnya gimana, dan itu semuanya disesuaikan juga dengan peminjaman kalian dan juga hasil penilaian dari tim auditnya ya, dan juga tenor. Nggak mungkin kalian misalkan peminjamannya misalkan dapatnya 10 juta terus biaya bunganya 0,2%, nggak bakalan cuy ya, tentunya disesuaikan ya. Namun untuk di aplikasi ini masih dalam batas wajar sih ya teman-teman menurut gua, walaupun memang setinggi-tingginya bunga di aplikasi pinjol legal itu udah diatur sih ya teman-teman, nggak bakalan mirip dengan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal mau dia katakan rendah banget itu tetap tinggi ya cuy, soalnya mereka memang memanfaatkan dari biaya bunga yang tinggi ya. Nah, di sini kalau untuk di pinjol legal OJK itu ya rendah, namun kalau mau dibandingkan dengan pinjol legal OJK lainnya ada yang lebih rendah lagi sih ya teman-teman, kalau kalian mau ya. Namun nggak semua juga sih, kadang yang kita sering ngajuin di aplikasi A itu paling rendah, ketika kita mengajukan di aplikasi B ya, kemudian tim auditnya menilai ya mungkin seperti ini. Nah, kadang itu berubah-ubah ya teman-teman. Nah, di sini untuk jumlah peminjamannya limit tertinggi itu 8 juta rupiah dengan dengan jangka waktu peminjaman 90 hingga dengan 180 hari. Dan di sini kita tekan dapatkan limit saja. Nah, ini kita harus mengisikan terlebih dahulu ya untuk verifikasi wajah. Namun sini gua nggak bisa melanjutkan ke verifikasi wajah ya, gua bahas saja singkat aja. Soalnya di sini bukan akun gua, dan otomatis kalau akun gua mempunyai data-data pribadi sendiri ya. Nah, sedikit tips dari gua, kalau kalian untuk pengen verifikasi wajah bisa cek di video saya sebelumnya terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data di aplikasi pinjol legal. Di situ udah lengkap banget, udah gua jabarin mulai dari pengambilan foto KTP, kemudian verifikasi wajah dan lain-lain. Nah, setelah ini nanti jikalau kalian sudah melakukan verifikasi wajah, itu akan diarahkan ke step berikutnya, yaitu disuruh untuk buka mulut ya, dan juga hadap kiri hadap kanan, berkedip dan mika-miki, miring kanan miring kiri, dan ya ikuti aja. Dan nanti jikalau sudah, itu kalian akan diarahkan selanjutnya untuk pengisian data KTP, data pekerjaan dan lain-lain ya. Nanti kalian bisa lanjutkan saja sama dengan aplikasi pinjol pada umumnya. Nah, sedikit tips dari gua untuk pengajuan di aplikasi ini, ajukan di antara jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 3 sore ya. Karena kenapa? Di jam tersebut itu memang yang paling dikit pengajuan. Soalnya kalau kalian mengajukan di jam 10, jam 11, jam 12, nggak usah berharap banyak deh cuy. Paling juga kalau misalkan kalian di ACC itu lama banget ya cuy. Nah, kalau saran gue sih mengajukan di pagi hari saja. Dan buat yang bertanya, bang apakah bisa ngajuin di subuh hari? Kalau untuk di aplikasi ini gue udah coba berkali-kali ya, ngajuin di subuh hari, ngajuin di malam hari, itu tetap peninjauannya di pagi hari cuy. Jadi ya ngapain buang-buang waktu ya, soalnya ini bukan di pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal ngajuin di pagi hari ya itu lebih worth it sih ya cuy. Namun di sini ya santai saja sih, nggak usah keburu buat ngajuin, kuat saja dulu amunisi kalian kalau punya, kalau enggak juga ya ajukan saja, karena di aplikasinya juga nggak bakalan habis kuota dan juga nggak bakalan habis limit ya. Jadi ya santai aja cuy untuk pengajuannya ya cuy. Dan di aplikasi ini jika misalkan kalian di auto
nggak usah patah semangat, ajukan lagi, dan pasti bakalan nyantol kok ya. Gue pernah ngajuin di aplikasi ini sampai 5 kali mengajukan itu auto semua, dan pengajuan ke-6 baru di ACC. Namun tentunya untuk pengajuan perdana itu paling rentan banget untuk di auto. Tapi ya sudah gitu cuy, namanya juga di pinjol ya. Pastinya semakin banyak kita mengajukan dan semakin lama kita mengajukan itu akan di ACC juga pastinya ya. Namun kalau kalian mempunyai akun lama ya, entah itu akunnya hanya untuk mendapatkan undangan dulunya di aplikasi ini ataupun hanya sekedar mendaftar, nggak mengajukan, itu pakai aja cuy. Soalnya menunjang banget loh ya untuk mendapatkan limit yang gede dan bahkan untuk ACC yang lebih cepat ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Danrup ini. Dan buat kalian yang masih bingung mungkin ataupun ingin bertanya terkait aplikasi pinjol Danrup ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!